Nah, pertanyaan ini banyak banget ya saya temui ya. Jaringan saya ini bagusnya di load balance atau tidak gitu. Nah, ini pertanyaan gimana? Nah, misalnya teman-teman punya 2 modem atau 3 modem, itu lebih bagus di load balance atau bagaimana gitu bagusnya. Nah, sebelumnya teman-teman kita pahami dulu ya, pengertian dari load balance itu adalah mendistribusikan traffic jaringan kepada 2 atau lebih jalur koneksi dengan sama rata dan seimbang. Nah, jadi teman-teman bisa baca di metodologi.com ya, di artikel load balance mikrotip PCC 2 ISP. Nanti saya taruh juga linknya. Jadi ini akan konsepnya adalah mendistribusikan traffic dengan sama rata atau seimbang. Nah, kapan kita harus load balance, kapan kita harus tidak melakukan load balance? Menurut pengalaman saya, ketika kita misalnya punya ISP modem 1 ya, modem 1. Ini load balance bisa di ISP yang sama atau di ISP yang berbeda, yang jadi nggak masalah, yang penting dia lebih dari 1 modem. Modem 1 misalnya speednya itu 20 Mbps. Modem 2 50 Mbps. Nah, kalau kasusnya seperti ini, menurut teman-teman bagus di load balance atau tidak? Bagus load balance atau tidak? Saya besarin ya. Nah, kalau kasusnya di modem 1 itu 20 Mbps, modem 2 itu 50 Mbps, 50 Mbps, itu lebih bagus di load balance atau tidak? Jawabannya lebih bagus tidak di load balance, karena selisihnya sangat jauh. Nah, kapan kita harus melakukan load balance? Yang pertama ketika kita rasionya sama, modem 1 dan modem 2 itu 1:1. Atau kalaupun tidak jauh, kalaupun misalnya tidak beda jauh, misalnya sini 30, sini 50. Nah, ini bisa. Kenapa saya bilang ini bisa di load balance? Coba teman-teman perhatikan. Traffic rata-rata yang didistribusikan itu rata-rata antara 20 sampai 25 Mbps. Jadi rata-rata traffic yang dibebankan itu rata-ratanya 20 sampai 25 Mbps. Jadi ini kan dia kan mendistribusikan traffic ya, distribusikan traffic sama rata atau seimbang. Kan setiap kita request itu ada request masuk, kita buka YouTube gitu. Nah, itu rata-rata tuh sebesar ini maksimalnya tuh 20 sampai 25 Mbps. Jadi kalau sini 20 Mbps modem satunya itu kurang bagus menurut saya. Tapi kalau sini 30 dan 50 ini bisa teman-teman load balance. Namun memang sangat direkomendasikan dia yang sama 1:1 rasionya, sama 50 Mbps dan 50 Mbps antara modem 1 dan modem 2. Dan tip yang kedua, teman-teman bisa berlangganan paket yang bisnis. Misalnya kalau teman-teman pakai MyRepublik paket. Nah, teman-teman cek ya. Kalau teman-teman berlangganan internet itu, kalau yang mau pakai untuk load balance, usahakan dia pakai yang produk-produknya yang ini, yang untuk bisnis. Nah, ini pakai internet bisnis. Kenapa? Karena dia rasio antara upload dan downloadnya itu tidak terlalu jomplang gitu. Beda kalau teman-teman pakai seperti Indium kan, itu kalau nggak salah rasionya itu 1:10 atau 1:8. Icon Plus itu 1:10 dan 1:12. Semakin besar kita berlangganan paket Icon Plus itu, maka semakin besar dia nilai perbandingannya. Itu menurut saya agak gimana gitu kan. Nah, daripada pakai Icon Plus sebenarnya bagus Indium gitu. Cuma kalau untuk bisnis kan teman-teman harus pakai yang corporate ya, biar lebih aman lah. Nah, kalau di teman-teman pakai MyRepublik misalnya, usahakan teman-teman pakai yang bisnis gitu, jangan pakai yang home, supaya perbandingan rasionya itu antara download dan uploadnya itu tidak terlalu jomplang. Itu sangat bagus sehingga dia lebih stabil. Lalu misalnya kalau kita punya modemnya ada 3 misalnya, modem 3. Nah, itu misalnya 10 Mbps. Nah, menurut teman-teman modem 3 ini bagusnya di load balance kan atau enggak? Tulis di kolom komentar ya.
Kalau misalnya modem 3-nya 10 Mbps gitu. Modem satunya, modem 2-nya 50 Mbps, 50 Mbps, dan modem 3-nya 10 Mbps. Kalau teman-teman di kondisi dengan studi kasus seperti ini, itu apa yang teman-teman lakukan di lapangan? Apakah teman-teman akan melakukan load balance juga? Jadi load balance-nya 3 modem gitu. Load balance 3 modem. Atau bagaimana? Nah, teman-teman bisa jawab di kolom komentar ya, nanti kita diskusi, sharing-sharing bareng. Nah, kalau saya dihadapkan dengan kasus seperti ini, saya tidak akan melakukan load balance terhadap modem 3, tapi modem 3 akan saya jadikan sebagai apa? Sebagai backup failover. Jadi kalau misalnya salah satu modemnya mati, saya akan jadikan dia ini backup modem 3, backup failover. Nah, sebenarnya yang perlu dibahas di YouTube itu adalah studi kasus seperti ini menurut saya. Karena di lapangan itu banyak sekali masalah-masalah di set konfigurasi MikroTik itu karena terkait dengan pemahaman yang seperti ini gitu. Banyak langsung kalau setting modemnya ada 2 langsung load balance gitu. Nah, cuman akan selalu disarankan kalau penggunaan yang untuk bisnis selalu disarankan yang dedicated ya, bukan yang up to. Tapi kalau sekarang kan rata-rata banyak perusahaan-perusahaan itu, baik itu yang perusahaan kecil atau menengah itu menggunakan paket up to. Itu sih sah-sah aja. Cuman kalau teman-teman nanti di perkantoran, saya rasa teman-teman udah paham juga ya masalah pembagian-pembagian seperti ini. Ketika teman-teman dihadapkan dengan speed internet dari modem 1 ke modem 2 dan modem 3, teman-teman harus sudah tahu, oh ini harus setting seperti apa, ini harus setting static routing, ini harus setting sebagai load balancing, oh ini harus disetting sebagai failover dan lain-lain. Oke, kalau teman-teman ada tambahan silahkan tulis kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video lain. Thank you guys.